ayat 13 sampai dengan 16. Ya. Nah, Mazmur 92 ya, ayat 13 sampai 16 ya. Kita akan sharing bersama nanti. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Ya. Firman Tuhan yang kita bacakan Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ya. Pak Andre, mungkin kita di main room ya? Ya, main room aja. Room aja ya? Ya. Oke. Ya sudah, ini kita semua sudah biasa di sini ya, Pak Bambang, Ibu Ria orang ya di Italia. Kita akan sharing bersama firman Tuhan hari ini. Ya. Seperti biasa ya, kita punya sistem skor dari firman Tuhan yang kita bacakan siang, sore, malam hari ini. Ada sesuatu yang kita dapatkan. Ada kebenarannya. Nah, kebenaran itu apa? Dan teguran bagi saya itu apa? Untuk memperbaiki pola hidup saya, pola pikir saya itu apa? Dan bagaimana komitmen saya supaya saya berjalan seturut dengan firman Tuhan. Sebelumnya saya bacakan dulu Pak Ande, prolognya Pak Ande. Ya, oke. Siapa yang baca? Saya? Ya, silakan Pak Ande. Oke. Alright, kita cari dulu ya. Mudah-mudahan tidak terhilang. Bisa ketemu? Oke, udah. Hari ini temanya adalah berakar dan mempraktekkan kebenaran. Ya. Firman-Nya sudah dibacakan ya oleh Pak Karel ya, Mazmur 92. Oke, melanjutkan bacaan firman kemarin, mengingatkan kita untuk apa? Untuk tetap hidup dan berakar di dalam Dia. Bacaan firman hari ini berisi perumpamaan yang harus kita lakukan ya. Mari, setelah kita membaca dan membayangkan perumpamaan ini, apa yang akan terjadi dengan orang benar menurut bacaan firman di Mazmur 92 ini? Apa hubungannya dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah? Apa yang akan terjadi jika kita senantiasa bertumbuh di dalam Dia menurut bacaan firman hari ini? Pertanyaannya, rindukah saudara mengalami yang demikian ini? Oke, hari ini ya, menarik ya. Oke, nggak apa-apa, saya awali dulu ya Pak Karel ya. Silakan Pak. Oke, mantap ini hari ini ya kisah sehari-hari lah ya tentang apa? Tentang firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang apa? Tentang berkat Tuhan bagi orang benar. Ya enggak? Orang benar kan digambarkan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan, bertumbuh subur, menghasilkan buah di masa tua, tetap segar, berkembang. Ini menunjukkan apa? Kehidupan yang diberkati, penuh dengan kekuatan dan kebaikan Tuhan. Nah, kebenaran yang saya dapatkan di sini ini, saya pendek aja ya. Orang benar akan bertumbuh di dalam Tuhan seperti pohon yang tadi ya ditanam di rumah Tuhan. Kehidupan orang benar tidak hanya bertahan tapi juga berkembang, bahkan berbuah. Itu kebenaran. Karena Tuhan apa? Tuhan setia memelihara orang yang hidup dalam kebenaran. Bahkan dibilang tadi kan di masa tua mereka tetap kuat dan menjadi saksi. Ya. Oke, tegurnya apa? Tegurannya yang ada lain. Jangan menjauh dari Tuhan karena kehidupan yang
jauh dari Tuhan membuat kita tidak bertumbuh. Orang yang tidak dalam kebenaran tidak akan mengalami janji pertumbuhan dan keteguhan. Ini. Jadi saya tegur apa? Jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tapi tetap percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Lalu opsinya apa? Perbaikannya. Ya, perbaikannya ya nggak ada jalan lain. Perkuat relasi kita dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui baca firman-Nya, baca surat cintanya Tuhan, agar hidup kita terus untuk bertumbuh dan tidak hanya bertumbuh, berbuah. Karena harus opsinya perbaikannya ya harus punya komunitas, tinggal di dalam komunitas iman ya, karena di komunitaslah kita bisa dikuatkan, saling diteguhkan, saling didoakan, saling besi menajamkan besi, ya terus menjadi berkat bagi orang lain, bahkan di masa tua kan. Nah komitmen yang harus saya pegang, hidup saya adalah untuk memuliakan Tuhan, baik di masa sekarang ini maupun masa nanti lah. Saya harus mempercayai Tuhan akan janjinya Tuhan sebagai sumber kekuatan dan kebaikan dalam hidup saya. Nah inilah Mazmur ini mengajarkan hidup orang benar tidak sia-sia, karena Tuhan akan terus memelihara kita, menguatkan dan menjadikan kita memberkati banyak orang. Itu aja, pendek aja. Terima kasih Pak Karel. Ya. Oke, silakan Pak Bambang. Halo, Ibu Ria. Ibu Ria orang. Iya Pak, boleh saya dulu. Ya, silakan. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang. Oh, saya dulu ya Pak ya. Ya. Ya boleh Pak. Boleh. Iya Pak. Silakan. Luar biasa. Iya ya. Ini kita melanjutkan topik yang kemarin, dan ini adalah topik yang keempat. Nggak tahu nanti topiknya sampai topik keberapa. Tapi semua ada relevansi, ada apa ya, hubungan ya, ada satu hubungan satu dengan yang lain yang memang tidak dapat terpisahkan. Ini satu tema yang membuat luar biasa. Jadi kan kita harus berakar dan mempraktekkan kebenaran. Jadi kalau saya membaca dari Mazmur 92 ayat 13 dan sampai 16 ini kan bahwa untuk kita dapat mempraktekkan kebenaran itu ya kita harus menjadi orang yang hidup benar. Tidak mungkin orang yang hidupnya tidak benar bisa mempraktekkan kebenaran. Itu yang hil mustahil. Oleh karena itu persyaratannya bahwa untuk kita mempraktekkan kebenaran ya kita harus hidup benar. Banyak hal yang dapat kita lakukan bagaimana menurut firman Allah kita untuk menjadi orang yang hidup benar itu. Tapi saya tidak menceritakan itu, tapi pada intinya bahwa kita harus hidup benar. Nah, untuk kita menjadi hidup yang benar, seseorang itu harus berakar di dalam Tuhan, itu Pak. Jadi memang ada kaitannya. Nah, jadi kalau kita mau hidup benar, maka kita harus berakar, artinya kita hidup di dalam Tuhan. Ya, itu. Nah, hidup dalam Tuhan itu juga bisa berarti kita hidup dalam firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Ya. Dan itu menjadi sebagai makanan dan nutrisi kehidupan kita secara rohani kita. Ya, membentuk kehidupan kita. Ya, nutrisi atau makan firman Allah itu. Nah, maka mengapa harus berakar? Karena akar ini menjadi pokok dari dasar kehidupan pohon itu. Jadi kebenaran yang saya dapatkan itu sebenarnya kehidupan kita itu kalau kita baca dari 4 kali dalam topeng sama itu kita, kalau menurut saya itu
ibarat sebagai sebuah pohon, Pak. Sebuah pohon. Jadi dari awal biji ditanam lah, bijinya itu biji yang bagaimana ya, itu terus langsung sampai biji tumbuh tunas, tentu akar dulu muncul ya, akar dulu muncul, tumbuh tunas, kemudian hidup, bertumbuh, berkembang ya, langsung menghasilkan buah itu kan. Tapi berakar ini penting karena kalau kita bicara, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mempraktekkan kebenaran itu harus hidup benar, berakar di dalam Tuhan itu. Nah, kemudian kalau kita bicara berakar itu pun, untuk kita bisa melakukan kebenaran itu juga harus ada kekuatan dari firman itu. Jadi integritasnya itu harus ada. Jangan kita berakar tapi berakar yang salah. Maksud saya begitu. Jadi berintegritas, berkualitas. Jadi pohon yang berkualitas, berintegritas, maka buahnya itu juga akan buah yang baik dan benar. Itu Pak. Itu kalau menurut saya. Jadi kebenaran yang saya dapatkan, bahkan di sini dikatakan bagi kita orang benar, pada masa tua pun kita juga itu Pak, masih berbuah, harus itu. Ini dikatakan di ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, karena kita bahkan katakan lagi menjadi gemuk dan segar. Luar biasa. Itulah kehidupan kita yang senantiasa berakar di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita akan bisa hidup di dalam kedamaian kesejahteraan, dan pada akhirnya kita bisa menjadi suratan terbuka, artinya bisa menyaksikan kehidupan kebenaran Allah itu lewat kehidupan kita. Nampak dari kehidupan kita, orang-orang lihat, wah kok bahagia ya, kelihatan dari badannya semakin gemuk meskipun sudah tua ya. Jangan sudah tua makin kurus. Jadi ini kok ikut Tuhan Yesus kok susah gitu kan. Nggak boleh susah, harus ada kedamaian, damai sejahtera. Karena Tuhan katakan di dalam karena di dalam firman katakan kita harus di dalam kebenaran dan kedamaian ya, untuk menghasilkan kebenaran, hidup kebenaran dan damai untuk menghasilkan kedamaian. Nah, dengan begitu kan kita menjadi suratan terbuka. Itu Pak, kebenaran yang saya dapatkan. Nah, terus katakan juga di sini, wah, luar biasa. Jadi kalau kita itu berakar di dalam Tuhan, itu pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini tanda-tanda orang diberkati Tuhan. Ya. Dan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ya gunung. Jadi ketika kita mendapatkan nutrisi dan membentuk kita, meskipun tua pun kita berbuah, ya kita harus lakukan itu, Pak. Harus. Dan di sini katakan kan dalam ayat 16 itu, kita harus memberitakan, memberitakan kebenaran. Topiknya tepat nih di ayat 16, kebenaran yang saya dapatkan itu. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan. Sebuah keadilan, kejujuran, bahwa kekal, Tuhan Allah itu kekal, Allah itu jujur dan adil. Itu harus kita implikasikan dalam kehidupan kita dan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita agar supaya mereka bisa membaca. Itu Pak, kira-kira yang sedikit kebenaran yang saya dapatkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Untuk Ibu Ria Orang, selamat berkarya Ibu. Ya, Tuhan memberkati Ibu dalam pekerjaan sampai pulang nanti di rumah dengan selamat dan sukacita. Selamat bekerja Ibu, Tuhan memberkati Ibu Ria Orang di Itali. Oke. Terima kasih Pak Bambang yang mengingatkan Pak. kita. Sama-sama Pak. Ya. Tadi Pak Bambang ada ngomong tentang akar Pak.
saya melihat pohon kurma. Kenapa dia bilang pohon kurma? Kenapa bukan pohon kelapa gitu sekalian? Ya. Pohon kurma itu kalau mau ditanam itu dipindah sama batu ya. Gak ada pohon yang bisa tumbuh segar di padang gurun itu. Pohon kurma. Kenapa? Kan dia berakar. Akarnya tertanam dalam jauh sampai ke dalam sampai dia nemu air. Dan biasanya dia dalam sekitar pohon kurma itu, beberapa pohon kurma di situ ada mata air ya. Kita ingat cerita dari perjanjian bangsa Israel dari Mesir keluar di Elim mereka temu itu ada pohon kurma dan ada mata air. Harus berakar katanya Bapak. Supaya menjadi orang benar. Berakar dari apa? Dari firman Tuhan. Kita punya dasar yang kuat ya. Harus punya dasar, punya akar yang kuat. Supaya walaupun kita diterpa dengan angin gelombang dan angin kencang sekalipun puting beliung ya, karena kita punya akar yang kuat, punya dasar yang kuat yang firman Tuhan, kita tidak akan terombang-ambingkan. Ya. Seperti pohon aras di pohon Libanon yang rimbun daunnya, tertanam kuat karena punya akar yang kuat. Supaya apa? Supaya kita sampai masa tua pun juga itu kita masih bisa berbuah di kota. Sampai masa tua pun kita masih menghasilkan buah-buah kebenaran. Apa kita bagikan pada sama kita. Ya. Menjadi gemuk, saya mungkin sini kalau saya tidak gemuk Pak ya, tapi sehat Pak. Ya. Mungkin Pak Andre gemuk tuh. Ya. Kalau saya Pak Bambang yang penting sehat ya. Ya. Sehat dan segar. Ya. Amin. Sehat dan segar. Sudah puji Tuhan Pak. Kita di rumah bisa bernapas lega, gitu sudah bersyukur pada Tuhan. Sampai masa tua pun kita masih tetap segar sebenarnya. Dan itulah kondisi ya. Kondisi saya saat ini, saya belum pernah ya, seumur saya belum pernah opnam di rumah sakit itu belum pernah. Ya kalau sakit-sakit biasa lah ya, flu, pilek apa tuh ya. Untuk opnam saya belum pernah. Jadi saya belum masalah gimana nggak enaknya di rumah sakit itu aduh. Nah, jadi saya bersyukur sampai saat ini kita masih bisa sehat dan kuat. Ya. Dan ya. Kenapa ya? Kalau kita sehat untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, itu komitmen kita ya. Kemanapun kita pergi, ya, supaya apa? Kehidupan kita itu benar di mata Tuhan dan di mata sesama kita. Dan kita juga bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman, ya, bagi tetangga sekitar kita, komunitas kita. Ya. Walaupun kita sudah tua, ya, kita tetap semangat, ya, semangat dalam segala hal. Tuhan kita tetap semangat dan juga semangat kita tetap kuat jalan Tuhan. Ya. Karena apa? Tuhan itu gunung batu ya, gunung batu dan tidak ada kekurangan padanya. Oke itu Pak Andre ya, semua sudah oke ya. Ya. Ada tambahan sebelum kita tutup link Zoom ini? Ya, bersyukur ya kita hari ini kan diingatkan terus untuk berakar ya, berakar kepada mempraktekkan kebenaran ya. Ya, jadi kalau praktek ya harus berakar supaya kita terus selalu diingatkan karena dasarnya manusia itu kan pelupa oleh kenikmatan dunia, jadi lupa. Nah, disinilah kita saling sharing, saling menguatkan, saling memberkati supaya kita terus ingat ya. Oke, itu aja yang saya dapatkan firman hari ini Pak Karel. Ya, lanjut Pak Karel. United Prayer. Ya, kita yang berdoa bersama-sama ya. Saya akan doakan kita semua ya. Dan terakhir kita tinggal bertiga berempat ya. Ibu ya
Ya, orang udah berangkat kerja dia. Ya. Ada mau didoakan Pak Bambang? Tapi saya sambil dengar ya, Pak. Oke, Ibu ya. Sudah di jalan, Pak? Sudah di kendaraan? Masih siap-siap sambil Ah, dengar. masih. Oke, Oh, ya. apa Pak Karel? Nah, ada mau didoakan, Pak? Pak Oh, Bambang, Ibu Ria. ya kesehatan Pak. Yang kesehatan sekarang ini kebetulan kemarin hari Sabtu cek juga lab, ternyata darah bagus, Puji Tuhan. kolesterol sudah membaik. Justru sekarang meningkat ini asam urat karena beberapa hari sebelum saya lab itu kejang Pak, kram-kram gitu, terus ada sakit juga, nyeri, dan itu akhirnya ternyata asam urat. Tapi untuk proses yang batu empedu terus ada progres ya, nanti akhir bulan ini saya setiap bulan harus periksa. Untuk itu mohon doa agar supaya kuasa Allah nyata dalam kesehatan saya. Tuhan memberkati, Pak. Nah, itu asam urat tuh satu, Pak. Itu satu. Asam urat tuh Pak Bambang selalu makan enak. Nah, bagaimana bojone Manado? Bojone Manado yang makan enak terus ini. Enggak ya. Iya, Pak. Bojone Ini saya Manado ya sekarang makan enak terus. Asam urat iya, lupa. puasa ini Pak saya. Aduh, puasa. Iya, baik, Pak. Jadi yang Ya. terakhir, Pak, yang terakhir itu, Pak, jadi kalau boleh memang menurut Pak Andre kan tidak boleh mengembang ke tetapi kalau kita terkait dengan pohon itu kan boleh di Mazmur 1 ayat 3 itu juga mengatakan tentang sebuah pohon ya, ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, itu kan. Kemudian di Yeremia 17 ayat 8 itu pun juga sama itu, Pak. Jadi mari tema atau topik ini mengingatkan kita agar supaya kita menjadi pohon yang rindang, rimbun, tempat untuk berteduh, ya, agar supaya orang tenang, ada kenyamanan, bahkan boleh menikmati buahnya itu. Itu Pak Karel yang boleh saya sampaikan. Oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang sore hari ini ya. Ibu kita doakan Ibu Ria yang mau bekerja ya, dan juga Pak Saud yang sudah live duluan ya, ada keperluan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Bapak telah memimpin kami hari demi hari sampai pada sore hari ini. Tuhan, kami boleh ada seperti kami ada itu. Kami mau belajar tentang firman-Mu untuk berakar dalam terang firman-Mu Tuhan. Supaya kami kuat menghadapi segala angin, badai, cobaan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi setiap hari Tuhan. Selama kami masih hidup di dunia yang Tuhan beri kesempatan kami untuk hidup Tuhan. Kami punya banyak masalah, tapi bersyukur kalau kami sudah berakar dalam Tuhan. Akarlah firman Tuhan yang menguatkan kami untuk kami bertahan menghadapi segala persoalan. Terima kasih Tuhan. Kita belajar firman Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Kami boleh berakar dalam seperti pohon kurma. Amin. Kami itu bertumbuh seperti pohon ara di Libanon Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penguatan-Mu yang memberi kami kehidupan yang baru. Walaupun kami di masa usia yang sudah senja Tuhan. Tapi kami masih sehat. Kami berdoa Tuhan bagi Pak Bambang Tuhan. Yang kondisi kesehatannya Tuhan. Ada banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hal yang harus dibenahi dalam hidupnya Tuhan. Pada hidup dengan sukacita tanpa ada gangguan kesehatan Tuhan. Amin.
ingatkan Pak Bambang Tuhan untuk tetap menjaga kesehatan itu. Tuhan sudah memberi kami kehidupan Tuhan, dan bagian kami sebagai manusia, bagaimana kami bisa mempertahankan kesehatan ini supaya kami tetap sehat, prima Tuhan, seperti yang Kau inginkan. Haleluya. Berdoa untuk Pak Bambang, jagai Pak Bambang Tuhan, pulihkan Pak Bambang Tuhan, segala gangguan kesehatan. Amin. Saya percaya Tuhan, Engkau dokter dan segala dokter yang baik. Yang pasti Haleluya. memberikan. Ada bagian yang Tuhan lakukan, dan bagian kami sebagai manusia yang kami lakukan Tuhan, untuk pemulihan kesehatan kami. Biar rohani kami tak bertahan, berakar dalam Engkau. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami, asal kami hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan pemulihan Pak Bambang, berkati Pak Bambang dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Berkati Bapak, di mana dia pergi Tuhan, jaga lindungi dia, proteksimu Tuhan, Amin. yang selalu bersama dengan Pak Bambang. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya Tuhan, yang ada di Jakarta, Tuhan berkati semua. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Ria Worang yang di Itali, dalam persiapan dia untuk berangkat bekerja. Tuhan lindungi dia dalam perjalanan, sampai tiba di tempat pekerjaan, dan dia boleh bekerja dengan baik. Dan di tempat pekerjaan juga Tuhan, Ibu Ria boleh menjadi teladan yang baik bagi orang-orang lain. Orang lain melihat bagaimana anak Tuhan yang hidup benar, hidup jujur, hidup setia, hidup taat pada aturan-aturan yang sudah ada di tempat dia bekerja. Berkati Ibu Ria dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam komunitas yang ada di Itali. Sungguh-sungguh Ibu Ria boleh menjadi berkat bagi sama mereka di sana. Bagi Pak Andre Tuhan dalam keseharian, segala kebutuhan Lingsum ini Tuhan, dana yang kami butuhkan Tuhan, untuk Lingsum ini, kami percaya Tuhan ada maksud yang baik dari kami Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati Pak Andre Tuhan. Kami akui Tuhan, kadang kami bingung, kami bimbang Tuhan untuk dana yang kebetulan sediakan yang terbaik bagi kami. Kuatkan iman kami Tuhan, bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang Pak Andre lakukan dalam Lingsum kompak ini Tuhan, semua ada berjalan yang baik. Nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak orang yang mengikuti Lingsum ini Tuhan, baik itu di YouTube, di Facebook, di Instagram. Berkati mereka semua yang mendengar. Berkati juga Pak Saud Nabi Tupulu yang ada di California. Haleluya. Keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati mereka. Supaya kehidupan Pak Saud Nabi Tupulu menjadi teladan bagi orang-orang. Segala usaha sosial mereka untuk membantu orang-orang Indonesia yang mencari pekerjaan, mencari tempat tinggal. Tuhan berkati dia. Beri hikmat kesenangan Tuhan. Sungguh-sungguh ada orang-orang Indonesia yang ke California, mereka bisa menolong, membantu, mencari jalan keluar setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu juga Tuhan. Pada usia yang sudah lanjut, Tuhan kuatkan rohani jasmani Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat kuat menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri pertemuan kami siang, sore, malam hari ini. Amin. Dan kiranya berkat Tuhan tuh melimpah bagi kami semua Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, Amin. pengampunan-Mu lewat Tuhan Yesus Kristus, Amin. dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami Tuhan, menguatkan kami, menolong kami, yang membantu kami dalam segala hal. Kami terima berkat dari Allah Bapa, Amin. Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Karel, Pak Bambang, Ibu Ria, terima kasih. Tuhan berkati.